Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sel tumbuhan dan fungsinya, transport aktif dan transport pasif pada sel tumbuhan, dan respirasi seluler. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu ada dinding sel, selaput plasma, nukleus, Re, ribosom, sitoplasma, badan Golgi, mitokondria, vakuola, dan kloroplas. Adapun fungsi dari struktur sel tersebut, yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel berfungsi untuk melindungi sel, mempertahankan bentuk sel, mencegah penyerapan air yang berlebihan, dan membuat bentuk tumbuhan menjadi tegak. Yang kedua ada membran sel. Membran sel berfungsi untuk mengendalikan masuk dan keluarnya zat ke dalam sel, dan sebagai dinding agar isi sel tidak keluar, dan sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar sel. Yang ketiga itu ada nukleus. Nukleus itu berfungsi untuk menyimpan informasi genetik pada tumbuhan. Yang keempat itu ada retikulum endoplasma atau Re, adalah organel penghubung antara nukleus dengan sitoplasma di dalam sel tumbuhan yang berfungsi untuk menghasilkan dan memindahkan materi ke berbagai bagian sel, mengangkut sintesis lemak dan steroid, tempat penyimpanan fosfolipid, steroid, glikolipid, dan pembentukan vakuola serta membentuk membran. Yang kelima itu ada ribosom. Ribosom berfungsi pada sel tumbuhan untuk membuat protein dan melakukan sintesis protein dalam sel. Yang keenam itu ada sitoplasma atau cairan kental yang mengisi ruang di dalam sel, berfungsi untuk membantu sel untuk mempertahankan bentuknya, tempat organel sel dan sitoplankton, tempat terjadinya reaksi metabolisme sel, dan terakhir untuk menyimpan molekul-molekul organik. Yang ketujuh itu ada badan Golgi. Badan Golgi adalah serangkaian kantung pipih yang memiliki bentuk sisternae atau berkelok. Salah satu fungsinya yaitu untuk mengangkat zat kimia di dalam dan di luar dari sel setelah retikulum. Yang kedelapan itu ada mitokondria atau pembangkit tenaga sel. Yang berbentuk bulat ini mengandung enzim yang berguna dan penting sebagai pasokan energi ke sel tumbuhan, dan berfungsi untuk mengurai gula dari kloroplas menjadi energi. Juga untuk tempat respirasi aerob dalam pembentukan ATP sebagai sumber energi. Yang kesembilan itu adalah vakuola. Vakuola adalah sebuah kantung besar yang berada di tengah. Vakuola terdapat penyimpanan air dan zat terlarut seperti enzim, lipid, dan mineral, yang berfungsi sebagai untuk tempat menyimpan gas, tempat menyimpan pigmen, tempat menyimpan senyawa beracun atau aroma tidak sedap, dan tempat menyerap air. Yang ke-10 itu ada kloroplas. Kloroplas memiliki bentuk yang sangat menonjol dari pestisida, memiliki kandungan klorofil hijau, dan terletak di mesofil. Kloroplas berfungsi untuk memberikan warna hijau, menghasilkan klorofil, dan tempat berlangsungnya fotosintesis. Baiklah, kita lanjut ke respirasi seluler. Respirasi seluler adalah proses menghasilkan energi dengan memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses respirasi seluler pada tumbuhan memiliki proses yang kompleks dimulai dari tahap glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron yang pada hasilnya menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Proses respirasi ini terjadi di mitokondria yang memiliki fungsi dalam sel yaitu sebagai penghasil ATP. Aliran energi adalah rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain
dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, ke konsumen primer atau herbivora, ke konsumen tingkat tinggi atau karnivora, sampai ke sabroba. Glikolisis adalah proses pemecahan glukosa untuk menghasilkan energi. Proses ini terdiri dari tahapan yang memerlukan energi, lalu dilanjutkan dengan tahapan yang mengeluarkan atau merilis energi tersebut. Oksidasi piruvat adalah suatu tahapan reaksi dalam respirasi seluler, di mana asam piruvat akan dioksidasi untuk menghasilkan senyawa asetil CoA di akhir reaksi. Selanjutnya itu ada siklus Krebs atau siklus asam trikarboksilat, adalah proses kedua katabolisme atau respirasi sel untuk menghasilkan energi yang lebih tinggi. Siklus Krebs mengubah asetil koenzim A, asetil CoA menjadi energi dan karbon dioksida sebagai produk sampingannya. Fosforilasi oksidatif adalah suatu lintasan metabolisme dengan menggunakan energi yang dilepaskan oleh oksidasi nutrien untuk menghasilkan ATP dan mereduksi gas oksigen menjadi air.